Selamat datang bosku. Sekarang posisi kami lagi berada di Solo atau kota Surakarta. Kami mau menuju ke Pasar Klewer. Kami lewat jalan alternatif untuk mengarah ke Pasar Klewer. Arah kami dari jalan ke Purwodadi Solo. Posisi saya sekarang berada di jalan alternatif karena kita nggak bisa melewati rel spur, lagi dibikin flyover. Maka dari itu kami menyarankan untuk melewat jalan alternatif yang dari gedung. Habis ini ada pertigaan, kita ambil arah ke kanan, belok kanan. Kondisinya sangat macet sekali karena hari Sabtu ini tepat ada pulang kerja pabrik atau kantor yang notot badannya jam kerja cuma setengah hari. Maka dari itu, jika Anda mau lewat daerah sini, disarankan di atas jam 1 siang atau sebelum jam 5 sore. Karena kalau posisi di jam 11 sampai jam 1 itu perjalanan sangat padat merayap. Kita sekarang posisi di Fakultas Teknologi dan Industri Pangan di Jalan Sumpah Pemuda. Terlihat aktivitas masyarakat di depan, juga ada beberapa dari program yang lagi pendidikan. Posisi saya sekarang di pertigaan Bonoloyo dekat makam. Nah, jadi jalan yang untuk arah ke Purwodadi itu hanya untuk satu arus. Ketika panjenengan semua dari Kartosuro mau ke Purwodadi itu bisa, karena itu akses satu arus, cuma untuk kendaraan kecil. Kalau untuk yang truk-truk disarankan lewat jalan tol, nanti bisa keluar di pintu gerbang arah Purwodadi, jalan Purwodadi. Itu ada beberapa kendaraan truk yang masuk. Nah, itu cuma satu arah ke sana. Sedangkan yang dari Purwodadi ke sini kita harus lewat jalur alternatif. Tampak jelas terlihat beberapa alat berat yang lagi mengerjakan flyover kereta api. Di sini satu arah, untuk kendaraan bisa dua arah, cuma untuk mobil hanya untuk satu arah menuju ke jalan Pasar Klewer lewatnya sini nih. Kalau yang belum pernah ke Solo, ini salah satu alternatif dari Purwodadi kalau menggunakan kendaraan pribadi, lewatnya ke sini. Nah, ini ada salah satu mobil pelanggaran nih. Harusnya dia nggak masuk ke sini, harusnya satu arah yang lewat dari jalur Nusukan. Tapi mungkin warga setempat yang jalan di sini. Tapi kalau dari lampu merah sana udah ditutup aksesnya, karena untuk satu arah doang ini. Biasanya kalau mobil-mobil yang bisa lewat di pertigaan ini masyarakat sekitar yang tinggal di daerah perbatasan pintu tutupnya satu arah satu jalur. Dia biasanya lewat gang-gang sempit atau yang disebut gang jalan tikus. Nah, di sini ini diarahkan, ini untuk satu arah. Yang untuk roda keempat ke sini tidak boleh, harus lewat ke jalan tikus untuk belok kiri. Cuma kalau untuk yang dari arah Purwodadi masih bisa arah ke sana.
Nah ini salah, ada beberapa mobil lagi mulai, cuma ini sampai mentok yang tadi itu nanti ngambil jalan tikus belok kiri, udah bisa sampai ke tengah-tengah yang saya tadi lewatin. Ini terlihat jelas alat-alat berat udah mulai terpasang, mulai lagi mengerjakan paku bumi. Ini perencanaannya itu untuk flyover, jadi keretanya nanti yang di atas jembatan itu, bukan mobil yang di jembatan. Itu jalan untuk kereta, itu rel kereta api. Kalau mau ke Pasar Klewer kita harus lewat jalan alternatif di sini. Biasanya kalau di Google Map sarannya bukan lewat sini, tapi lewat Nusukan, muter lebih jauh. Cuma nggak terlalu kredit, nggak terlalu macet. Kalau lewat sini karena ada pengalian, maka kalau GPS Google Map dari Nusukan sana lewatnya, bukan di daerah sini. Nah ini ada nampak beberapa kendaraan motor yang lewat jalan tikus. Nah itu lampu merah, itu baru nanti kita ambil kanan. Itu kemarin di vertikal lampu merah 2 hari yang lalu itu udah mulai ditutup. Cuma mungkin daerah sini masih bisa dilewati, jadi dibuka cuma sampai gang yang tadi itu. Ini tepatnya saya ngambil video ini pada tanggal 12 bulan 11 2022, tepat jam 12 siang lebih seperempat. Suasana mendung kayak mau turun hujan. Nah ini salah satu plang yang tadi itu satu arah di sini lah. Ini harusnya kalau arah dari sana belok lurus. Nah ini posisi saya terjebak macet karena ini lampu merah, kurang paham nih berfungsi atau tidak. Kita coba ikutin lampu merah dulu, setelah ini baru kita ambil kanan. Ini nampak jelas banget di gambar kalau keadaan daerah sini macet. Kita ambil lajur kanan, ini tepatnya di depan Stadion Mini Surakarta, Jalan Krakatau Barat. Ini dekat masjid di Al-Hakam. Nah, ini kalau lurus itu arah ke Boyolali 17 km, Semarang 85 km, kalau ke Jakarta 528 km. Nah, nanti kita rutenya kalau mau Pasar Klewer kita ambil alternatif belok kiri, Surakarta Wonodri. Nah, cuma kalau pakai Google Map teman-teman biasanya itu diarahkan untuk lurus ke kota stasiun balapan. Cuma ya itu keadaan bisa dilihat sendiri lewat kamera kami, itu jelas nampak sekali macet, hampir sekitar 200 sampai 300 meter tuh jangkauannya itu.
Selain ini di lampu merah, juga setelah lampu merah juga macet parah. Kalau lewat jalan alternatif, ini nanti belok kiri bisa jalan langsung. Nah, depan itu ada beberapa dari kepolisian yang mengatur lalu lintas, karena emang ini weekend, malam minggu. Di Solo ini banyak dari luar kota yang datang ke sini karena mungkin besok ada event. Jadi jam segini itu udah crowded, macet. Biasanya kalau saya lewat sini selain hari Sabtu itu nggak terlalu separah ini. Ini harusnya saya bisa jalan belok kiri langsung, tapi entah kenapa mobil di depan saya ini mungkin terhalang oleh beberapa kendaraan yang kena imbas macet, jadi akhirnya dia berhenti di sebelah kiri. Harusnya ini udah melanggar aturan. Kalau di SOP-nya lalu lintas kena tilang itu yang di depan, karena ini belok kiri harus langsung. Nah kawan-kawan, kalau ke kota Solo ingat nih ya ancar-ancarannya nih. Kalau kakak-kakak atau semuanya ini mau ke Klewer, lihat Google Map, biasanya itu diarahkan untuk lurus. Nanti lurus, lampu merah kedua baru belok kiri. Nah ini ambil jalannya agak simpel, alternatif, yang nggak terlalu kena macet dan nggak terlalu banyak lampu merahnya. Kita ambil sebelah kiri, nggak lurus nih. Cuma biasanya resikonya di situ kita kena kendala perlintasan kereta api. Cuma biasanya kalau siang kayak gini enggak sih, kalau sore itu biasanya baru lewat. Nah ini harusnya saya belok kiri jalan langsung, tapi entah kenapa ini polisinya banyak diatur kayak gini tuh, sangat padat sekali, crowded sekali. Nah, ini nanti setelah jalan ini nanti kita lewati ada lampu merah, kita ambil kanan kawan-kawan. Kata Biru Rumah Winstar untuk informasi jalan alternatif dan tempat-tempat kota yang belum lanjut dengan semua. Ini mungkin ada pejabat lewat, mungkin ini ada beberapa aparatur pemerintah yang coba ikut membantu amankan lalu lintas. Biasanya ada pejabat yang mau lewat. Nah nih enak kawan-kawan, kalau lewat sini nggak terlalu padat banget arahnya, karena kalau arah yang lurus tadi itu bisa arah masyarakat itu mengendarai tujuannya banyak, arah ke Boyolali, ke Semarang, ada lurus. Nah kalau kita ngambil ke arah sini, alternatif belok kiri tadi, itu jarang, mungkin ke tujuan ke Klewer 1-2. Cuma sebenarnya agak muter, tapi agak cepat aksesnya. Kalau ke sana malas untuk macetnya. Cuma seringnya itu kalau Google Map arahnya lurus, tapi kadang kalau pas crowded banget bisa diarahin ke kiri. Cuma kalau bagi masyarakat yang belum pernah ke sini, nah disinilah kita ketemu nih bis-bis yang untuk mau ke terminal, atau dari terminal kita posisi di Tegalrejo. Nah nanti kita setelah lampu merah ini kita ambil kanan. Ini deket di Hotel Asia. Nah, patokannya Hotel Asia. Ketika ada Hotel Asia lampu merah, Anda nanti ambil kanan. Sebenarnya lurus bisa, cuma muter nanti. Karena itu langsung pasar Karanggede itu. Nah itu Sugeng Rahayu, jurusan bis ke Surabaya, Semarang, Gunung Mulia. Ini jalan-jalan bis ini lewat sini nih. Temunya di sini nih. Kalau dari Kartosuro dia bisanya muter di sana, lewat di situ. Ini namanya kampung daerah Purbowadayan, daerah sini. Kalau ada tetangga atau orang yang asli Solo paham banget. Cuma saya mau memberi edukasi ini bagi teman-teman yang bukan berada di kota Solo, atau teman-teman yang di luar Jawa yang suatu saat tersesat atau main ke kota Solo. Siapa tahu bisa membantu dengan petunjuk video yang saya akan upload nanti ini. Jangan lupa
siapa tahu video channel Rumah Winstar 01 ini bermanfaat bagi saudara-saudara semuanya. Mohon maaf ya kalau kurang terlalu pas menyebut nama jalan atau daerahnya, karena saya tuh paling susah untuk menghafal nama jalan. Sama kalau untuk lokasi, kalau udah sekali dua kali insya Allah paham jalur-jalurnya. Cuma untuk nama jalannya kadang masih sering lupa. Video ini bisa bermanfaat atau bukan sekedar untuk mengenang suatu saat gitu, atau bagi teman-teman yang asli kota Solo tapi berada di luar Jawa atau bahkan di luar negeri, saat melihat video yang saya unggah ini agak sedikit mengurangi rasa rindu kampung halamannya. Karena ini video real tanpa editan dan saya benar-benar merekamnya dengan apa adanya. Saya lagi hobi untuk membangun channel ini, terutama saya pribadi pun perantau. Kadang saya tuh ingin tahu keadaan kampung saya sekarang, perubahannya kayak apa. Karena saya yakin banget nih teman-teman semuanya channel dari Rumah Winstar yang udah meninggalkan kota Solo atau udah lagi merantau, atau bahkan dulu pernah tinggal di kota Solo sekarang udah di luar Jawa atau di luar negeri, 10 tahun yang lalu udah beda keadaannya, nggak mungkin nggak kayak gini. Karena banyak banget perubahan-perubahan setiap pergantian pemerintah baru, itu pasti ada yang dibongkar, ada yang dibangun. Nah, ini keadaan kota Surakarta pada tanggal 12 bulan 11 2022 jam 12:30 siang dengan keadaan mendung. Mungkin kalau bagi warga Solo sendiri yang setiap hari notabene keliling sini, mungkin video ini nggak terlalu begitu istimewa atau tidak ada terkesannya sama sekali. Tapi saya punya keyakinan besar buat teman-teman yang pernah tinggal di Solo atau warga Solo yang sekarang posisinya tidak di Solo atau tidak di Surakarta, insya Allah lah setidaknya mengingat atau melihat secara langsung yang saya posting ini, keadaan secara nyata, bisa mengobati kangen atau rindu atau pernah membuat suatu kenang-kenangan di daerah kota Solo ini. Karena kalau saya pribadi, kota Solo ini asik, suasananya itu asik, nggak begitu ramai, nggak begitu keras dan begitu panas. Kalau saya pribadi suka sebenarnya di sini, cuma agak sedikit kurang suka di pergaulannya, karena di kota Solo ini bagi saya pribadi agak gampang susah untuk bergaul, beda dari kota lain. Karena banyak juga teman-teman yang di Solo kelihatannya jahat ternyata baik, dan sebaliknya. Ya mungkin saya sendiri atau gimana yang merasakan, saya kurang paham. Tapi yang jelas saya posting video ini udah beberapa kali pernah singgah di beberapa kota, dan itu lebih dari 1 tahun. Maka dari itu, dari beberapa kota yang pernah saya singgah sama kota Solo ini beda. Kota Solo ini punya ciri khas, keunikan, energi alam atau energi lingkungan. Kalau menurut saya beda dari kota-kota yang pernah saya singgah, dan ini sangat membedakan. Entah apa ya bedanya, itu saya pribadi nggak susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Tapi saya merasakan kalau di kota Solo sama kota yang pernah saya singgah itu nggak sama sekali. Ya mungkin setiap kota punya ciri khas masing-masing. Cuma kalau menurut saya di sini itu mungkin ya pendatang atau nya kurang terlalu banyak.
banyak masyarakat sini ya, dengan ciri khas budaya yang kental. Nah ini kawan-kawan, kita lanjut lagi, lampu merah udah selesai, ini kita belok kanan kawan-kawan, ambil kanan. Nah ini yang saya bilang tadi, biasanya kejebaknya kita kalau lewat sini, resiko kita macet karena kena palang kereta ini. Biasanya kalau kereta ini agak lama ini kawan. Nah, coba ini alhamdulillah kalau jadi jam 11 sampai jam 2 jarang rel kereta ini. Cuma kalau sore atau pagi sering banget itu. Macetnya agak parah biasanya di situ. Nah ini kawan-kawan, setelah ini ada lampu merah. Ini sebenarnya akses untuk jalan menuju ke Klewer banyak nih. Kalau ketika di depan macet kita bisa ambil kiri, itu bisa, ambil kanan pun bisa, tapi muter-muter lagi. Banyak jalan tikus di sini tuh, banyak tembus. Beda kalau di kota lain kadang untuk tembus-tembusnya susah. Ini kalau belok kiri pun bisa tembus sampai Klewer. Nanti kita lewat gang-gang muter-muter lagi, lewat kampung. Ini bisa. Nah, itu lampu merah, ngambil kiri, nanti bisa ke Klewer. Ini jalan alternatifnya kalau di sini tuh nggak takut nyasar sebenarnya. Cuma emang banyak jalan-jalan belok-beloknya. Sebenarnya ya cuma muter-muter di situ doang. Beda kalau kota lainnya yang jalannya udah gede, Jakarta, Semarang, itu kita salah tikung aja udah nyasar kemana-mana. Ini kalau lurus itu tembusin nanti Pasar Karanggede. Yuk kita sekarang ambil lurus ya. Sekalian saya mau lihat daerah sana walaupun itu agak macet. Sebenarnya ini kalau ambil kiri itu jalan terus kawan. Nah, itu arahnya Sukoharjo, Wonogiri. Cuma nanti ada belok kiri, terus ada tikungan kanan, kita langsung ambil kanan lurus. Itu nanti kita ngambil jalan alternatif tembusnya ke Keraton tuh bisa tuh, langsung ke Keraton. Dalam Keraton. Kalau ini sebenarnya lurus itu macet kawan. Macetnya agak parah kalau siang segini karena kita nanti lewati depan balai kota ini. Cuma kalau lewat belok kiri, belok kanan, lurus terus sebelum lampu merah kita ambil kanan, itu cepat lewat kampung sebenarnya. Kita nggak lewat balai kota. Nanti tembusnya ke Polres Pasar Kliwon. Ini sama, tembus Pasar Kliwon lebih cepat ke kiri. Cuma hari ini saya pengen mencoba untuk lewat lurus nih, biar bagi teman-teman atau kawan-kawan yang kangen kota Solo, kangen pasar gede, kita bisa lihat keadaan pasar gede kayak apa sekarang. Yuk bismillah, ini udah mulai lampu hijau lagi. Kita lanjut. Nah itu balai kota Keraton Kasunanan. Kalau belok kanan kita nanti Pasar Legi. Nah ini kawan-kawan keadaan kota Solo saat ini. Jalannya juga lumayan bagus, jarang jalannya rusak. Kotanya juga mulai bersih, nggak kayak dulu. Dulu mungkin trotoarnya nggak terlalu terawat ya, karena juga lagi ada pemeliharaan untuk jalan kaki lagi. Cuma kalau di kota Solo ini harus hati-hati kalau mau berbisnis. Pakaian retail itu untuk bagian yang fashion itu jangan terlalu ambil spekulasi. Karena di sini apa? Di sini pusatnya grosir itu bisa diecer. Grosir banyak barang-barang yang datang dari produksi langsung datang ke sini. Maka dari itu kalau Solo, saran saya, kalau saya pribadi menyarankan itu paling bagus usaha itu di kuliner, sembako itu lumayan bagus. Cuma kalau untuk retail di fashion atau di macam-macam lainnya itu kurang, kalau bagi saya kurang. Cuma kalau untuk grosir sekalian, besar sekalian. Karena karakteristiknya orang sini agak beda, nggak terlalu suka belanja. Di sini rata-rata pengusaha yang suka belanja, dan kedua banyak pabrik-pabrik atau konveksi, dan kreatif orang sini kalau untuk mau bikin macam baju tidur, murah itu banyak. Ini bukan tempat untuk menjual ecer sebenarnya, tapi untuk
belanja kegunaan yang kita harus punya untuk alternatif di luar sana. Banyak karena yang di sini daerah Solo untuk retail untuk fashion terutama banyak yang menghentikan. Nah, ini aktivitas masyarakat Kota Surakarta saat ini kawan-kawan. Bagi kawan-kawan semuanya yang pengen tahu Solo lebih detail, ini saya gambarkan lewat video channel Rumah Winstar. Mohon maaf kali ini saya belum terlalu profesional dalam mengambil video atau dalam konten bahasa. Saya juga masih banyak belajar. Saya cuma ingin banget untuk memposting setiap apa yang saya lalui karena terinspirasi dari saya kadang kangen kota saya. Ini kawan-kawan, kita udah nyampe di Tugu Jam. Ini tepatnya di dekat Pasar Orang Gede. Ini depan Balai Kota. Nah, ini kawan-kawan keadaan sekarang di Kota Surakarta. Ini nanti kita ngambil kiri lurus. Karena kalau belok kanan itu satu arah. Nah, ini kawan-kawan mau lihat keadaannya, ini sangat bersih sekali, pakai paving. Yang setahu saya informasi paving ini terbuat dari plastik nih. Dari bahan plastik, bukan dari semen yang dipadatkan. Kalau ngambil kiri itu arah Wonogiri kawan-kawan. Nah, ini kalau tadi kita lewat alternatif, saya nggak bisa nyot daerah sini karena saya tuh dari ingin banget untuk membagikan channel ini. Kalau saya akan lewat dari suatu saat nanti saya lewat alternatif saja kalau saya pas putar di daerah Solo lagi. Nah, ini kawan-kawan, ini kita nyampe mau masuk ke kawasan daerah Klewer ini. Ini udah mau masuk daerah Klewer. Kalau kalian semua yang pernah ke kota Solo atau belum pernah ke Solo, itu di sebelah kiri jalan ini itu ada namanya PGS. Itu grosir bagus itu biasanya banyak pengunjung yang di situ itu mereka usaha all shop, reseller tuh. Nah, ini kawan-kawan, suasananya sangat asri, indah. Yang aku bilang tadi, rejo. Kalau kota ini saya katakan itu rejo, asik, enak. Selama saya tinggal di kota Solo ini hampir ada 3 tahun kurang lebih, saya jarang sekali untuk mengalami insiden kriminal atau pemerasan atau pemalakan atau orang yang berbuat jahat ke saya. Itu sangat jarang sekali. Cuma pernah selek sekali itu sedikit curhat soal masalah parkir doang. Selebihnya alhamdulillah orang sini kelihatannya jahat tapi sebenarnya baik. Tapi juga jangan ledor juga, karena juga sebaliknya kelihatannya baik ternyata juga jahat ya ada. Cuma nggak se-ekstrim itu. Kota sini kalau bagi saya pribadi sangat aman. Karena saya sering lewat sini dari jam 1, jam 2, jam 3 pakai kendaraan, bahkan pernah nunggu seseorang lama juga. Rasanya nggak terlalu was-was atau takut, itu enggak. Nah, ini yang saya sebut tadi Polsek Pasar Kliwon tuh di sini kawan. Nah, sektor Pasar Kliwon. Nah, ini biasanya kalau malam sering nih operasi rahasia kendaraan apapun yang lewat sini. Dan di sini saya jarang sekali mendengar sesuatu insiden pembegalan atau ya mungkin ada, cuma saya sendiri pribadi sangat kurang informasi hal itu. Nah, ini udah masuk ke kawasan Benteng Takasi, Benteng Keraton ini. Ini masuk ini udah bau-bau Pasar Klewer ya. Pasar Klewer ini sangat terkenal bagi para pengusaha fashion terutama, karena utama tuh di sini banyak barang murah. Kedua juga barang bagus-bagus dari Jakarta, harganya hampir terpaut sedikit sama Tanah Abang. Itu kalau menurut saya itu cuma terpaut 1.000-2.000 dari barang-barang Tanah Abang. Ada beberapa customer yang barang-barangnya itu hampir banyak sama Tanah Abang. Nah, ini kawan, kita udah masukin di Benteng, sangat asik pokoknya. Kalau saya lewat sini itu banyak penuh kenangan, entah kenangan itu sama temen, sama kawan, karena suasananya itu susah untuk dilupakan. Kalau lewat sini pasti mades ada sesuatu. Saya yakin kalau teman-teman yang jauh dari kota Solo yang lama banget udah nggak pernah mampir sini, lihat channel saya pasti
masih ingat sesuatu hal yang pernah lalui lewat sini, mau kemana dan kemana, arah dari mana. Nah ini kawan-kawan, yang di depan saya ini salah satu pasar apa namanya, saya lupa. Dulu ini pasar Klewer yang kebakaran. Ini baru 1 tahun kalau nggak salah, baru jadi, baru mulai aktivitas. Atasnya ini dibikin taman, bawahnya itu untuk pasar YKI atau apa saya lupa. Itu banyak pedagang-pedagang dari Pekalongan yang singgah di sini. Oke, cukup sekian kawan-kawan, karena saya mau masuk parkir dulu di area sini. Saya kebetulan juga mau mampir ke dalam pasar bawah ini, mau lihat-lihat dulu. Nanti skip dulu video saya untuk selanjutnya. Aduh, ini ternyata parkir mobil ketutup atau gimana nih kawan-kawan. Sebentar, saya belum sempat parkir. Boleh pak? Alhamdulillah masih dikasih lahan parkir, karena emang padat banget hari ini. Langsung? Oke. Apa mau keluar nanti? 5.000. Kasih rasa. Ini bukan semua, nggak apa-apa. Ini pak. Kawan-kawan, ini saya udah masuk parkir. Sebenarnya penuh nih parkir ini, cuma nggak tahu dikasih, nggak tahu nih dapat akses mana. Ini saya rencana mau belanja dulu. Maka dari itu habis ini saya skip dulu videonya. Nanti setelah ini selesai, insya Allah jika memungkinkan, nanti saya akan coba posting video selanjutnya. Saya coba untuk parkirkan mobil dulu. Kanan. Bukan kamu. Aman pak. Baik kawan-kawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.